Di antara hiruk-pikuk kota, ada sebuah kisah yang tak pernah tercatat. Ini adalah cerita tentang Arman dan Lila. Mereka saling kenal sudah lama, tapi hubungan mereka begitu sederhana. Tanpa janji, tanpa status yang jelas. Arman adalah seorang tukang ojek pangkalan, dengan hidup yang pas-pasan. Sementara Lila, seorang mahasiswi dari keluarga berada. Setiap pagi, Arman sabar menunggu penumpang di pangkalannya, dan hampir setiap hari, Lila akan turun dari angkot, tepat di depan pangkalan itu. Pertemuan mereka seolah menjadi rutinitas yang tak terucapkan. Suatu siang, rutinitas itu sedikit berubah. Lila menghampiri Arman. "Man, di kontrakan ada siapa?" tanya Lila. "Ada Fajar sama Joko," jawab Arman sedikit heran. Lila tersenyum kecil. "Aku boleh main ke kontrakan kamu. Hari ini aku malas kuliah. Tapi jangan bilang keluargaku ya." Arman mengangguk pelan. "Siap, santai aja." Lila pun berjalan menuju kontrakan sederhana milik Arman. Di dalam, Fajar dan Joko sedang asyik mendengarkan musik dengan kencang. Fajar tertawa melihat kedatangan Lila. "Jerang-gerang kamu di sini, Lil. Kenapa nggak kuliah? Nanti aku laporin ke kakak kamu." Lila hanya cemberut. "Udahlah, nanti malam juga aku pulang." Mereka merokok bersama, dalam suasana santai tanpa aturan. Tak lama, Arman pulang. "Tumben pulang cepat," sapa Lila. "Udahlah, yang penting ada buat makan hari ini," jawab Arman seadanya. Keesokan harinya, Lila kembali ke dunianya. Ia belajar di kampus bersama teman-temannya. Setelah kelas selesai, Dito mengajak makan bersama. "Rio menimpali habis. Makan kita ke rumah Andi. Yuk, main badminton. Nanti pulang bareng." Lila setuju. Di gor badminton, tawa mereka membahana. Ada Andi, Resa, Ilham Rani, dan Sari. Tak lama, Maya dan Putri datang menyusul. "Ih, kalian gak ngajak-ngajak aku," kata Maya dengan senyum tipis. Tapi di balik senyum itu, ada rasa kesal. Saat Lila pergi ke toilet, Maya mencurahkan isi hatinya pada Sari. "Aku kesel sama Lila. Aku pernah cerita, aku suka sama Rio. Tapi mereka malah sering barengan. Aku bahkan pernah lihat Rio gendong Lila pas nyebrang." Sari hanya bisa menghela napas. Memang Rio kelihatan suka sama Lila. Tapi Lila biasa aja. Dia katanya suka Kevin, yang punya mobil. Ketika Lila kembali, pembicaraan itu langsung terhenti. Suasana menjadi canggung. Sejak saat itu, sesuatu mulai berubah. Keesokan harinya, Lila ditolak masuk kelompok tugas. Ia hanya diam, merasa tersisih. Hubungannya dengan teman-teman perempuannya semakin renggang. Ia jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama Rio, Reza, dan Andi. Namun, ada kalanya ia merasa tak nyaman dan memilih pulang lebih awal. "Nanti tolong aku absenin ya," pesannya pada Rio sebelum naik angkot, meninggalkan pertanyaan di benak teman-temannya. Pagi harinya, Lila kembali ke tempat yang memberinya rasa nyaman. Pangkalan ojek. "Man, aku numpang lagi ya di kontrakan kamu." Arman menyerahkan kuncinya. Di kontrakan gak ada siapa-siapa. Di kontrakan yang sepi itu, Lila duduk sendirian, merokok. Tak lama, Arman datang dan menemaninya. "Kenapa gak narik ojek?" tanya Lila. "Lagi sepi," jawab Arman. Mereka mengobrol lama. Lila bahkan menyampaikan pesan dari Siska, pacar Arman, yang ingin bertemu dengannya. Arman hanya tersenyum malu. "Bilangin ke dia, ketemu aja, aku udah seneng." Hari demi hari berlalu. Frekuensi Lila ke kampus semakin berkurang. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kontrakan Arman. Suatu malam, ia tak sadar tertidur di sana. Ia terbangun dengan panik. "Man, ini jam berapa?" "Aku belum pulang." "Jam 11, Lil." Malam itu, untuk pertama kalinya, Lila menjenak. Sejak saat itu, hidup Lila perlahan berubah arah. Kampus mulai ditinggalkan. Teman-teman mulai dilupakan. Yang tersisa hanyalah Arman dan kontrakan sempit itu. Perasaan yang awalnya hanya simpati dan pelarian, perlahan berubah menjadi ketergantungan. Tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil hari itu akan membawa mereka ke jalan hidup yang tak pernah mereka rencanakan.